Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Prof. Roro pada kondisi yang sehat, Alhamdulillah. Dan hari ini dalam workshop perawatan luka modern, kita akan membahas tentang service excellent. Saya izin share screen. Ya, service excellent atau di dalam bahasa Indonesia sering kita kenal dengan pelayanan prima. Setiap perawat di dalam melakukan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan harus memegang prinsip untuk melaksanakan asuhan pelayanan yang terbaik. Inilah yang kita sebut dengan excellent service. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan dan kita masuk pada beberapa bahasan. Nanti kita akan coba remind dan memberikan semangat betapa berharganya perawat di dalam melaksanakan asuhan secara mandiri, kemudian bagaimana excellent service ini di dalam pelayanan, kemudian skenario-skenario apa yang akan kita lakukan agar dapat melakukan pelayanan secara excellent, secara terbaik, serta tindak lanjut kita setelah workshop ini. Oke, saya akan mulai dengan ucapan terima kasih pada perawat. Sebentar, saya akan masuk pada videonya. Semoga akan terlihat ya. Oke, ini adalah ucapan dari seorang anak yang menandakan bahwa seorang perawat ini sangat bermakna di dalam asuhan. Ya. What do nurses do? They help you feel better. Thank you, nurses. Membuat semuanya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut kepada bahasan tentang excellent service. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk kembali bahasannya. Betapa tadi seorang anak juga sudah bisa menyampaikan bahwa merasakan apa yang dilayani oleh seorang perawat. Dia bisa menyampaikan dengan hati yang terdalam, terima kasih kepada perawat karena telah membuat sesuatu menjadi lebih baik. Sesuatu lebih dirasakan manfaatnya untuk suatu kesehatan kita. Oke, apa itu pelayanan prima? Konsepnya sudah lama, tetapi implementasinya ini harus terus dikawal karena dalam quote bahwa ini mudah diucapkan, tetapi kalau tidak ada pengawalan, tidak berasal dari dalam diri kita, maka ini sulit untuk diimplementasikan. Ada 5 komponen dalam pelayanan prima. Yang pertama adalah tangible. Nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi ini secara umum, tangible itu adalah tampilan personil. Kemudian kalau dari sarana prasarana itu adalah alat kita, gedung kita menunjukkan tampilan yang sangat prima. Kemudian yang kedua adalah reliability. Artinya seorang perawat itu harus memberikan pelayanan secara akurat sesuai dengan janji. Kita saat menjadi perawat ingat kita mempunyai janji profesi, etik profesi, dan kita juga punya standar profesi. Inilah yang disebut reliability. Kemudian assurance, bahwa di dalam melakukan asuhan keperawatan harus kompeten, kredibel, dan harus memberikan jaminan bahwa ini adalah safe. Ini adalah berkualitas.
untuk pasien. Itulah sebabnya kita terus mengembangkan diri, meningkatkan diri, termasuk hari ini kita melakukan workshop perawatan luka. Ini tujuannya adalah tadi, memenuhi janji profesi untuk memberikan yang terbaik. Kemudian juga bahwa kita ini ketika memberikan asuhan khususnya untuk pasien dengan perawatan luka harus kompeten, kredibel. Jaminannya ini. Inilah yang dimaksudkan dengan pelayanan prima. Kemudian empati. Bagaimana seorang perawat empati dengan apa yang dirasakan oleh pasien, dirasakan oleh keluarga pasien. Jadi bisa memahami bagaimana ketika kondisi pasien misalnya dalam kondisi luka, dia harus melakukan perawatan yang tidak cepat, kemudian mungkin akan ada terjadi suatu penurunan motivasi dan sebagainya. Ini peran perawat, bagaimana memahami, dengan memahami, mendengarkan, akan juga langsung memberikan yang terbaik, langsung action. Nah, dilanjutkan dengan responsiveness. Artinya setelah memahami, empati, kemudian respect. Jangan kalau sudah lihat, oh ada lukanya semakin lebar, kemudian tidak ada tindak lanjut. Tetapi ini harus seorang perawat respect, cepat di dalam melakukan pelayanan. Oke, satu persatu. Tangible. Tadi adalah nilai, tampilan, gesture. Untuk yang sedang online di workshop ini, silahkan berdiri. Demikian juga yang offline, silahkan berdiri berpasangan. Kalau yang sedang online, silahkan berdiri. Kemudian coba evaluasi diri. Tampilan dari mulai ujung rambut, jilbab, sampai kaki. Kemudian jawab, apakah saya sudah prima? Rambutnya apakah acak-acakan? Kerudungnya apakah lecek? Kemudian sepatunya apakah ada yang tidak tertutup, pakai sandal jepit? Nah, ketika kita menampilkan seorang perawat profesi, ini menjadi catatan. Harus tampil prima. Gunakan uniform. Gunakan sepatu tertutup. Tampilan rapi, tidak menor, tetapi juga tidak kucak. Kemudian gesture. Ada perawat yang cara berdirinya masih kurang percaya diri. Menunduk. Kemudian cara berbicara. Tidak bisa melihat bahwa kelihatan bahwa dia itu confident. Umumnya kalau tidak confident itu biasanya tidak kompeten. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan, apakah sudah benar atau tidak. Tetapi kalau kita kompeten di dalam merawat luka, maka kita akan dari cara berbicara, cara melakukan itu akan kompeten. Ditambah lagi tampilan yang melihatkan performa memang kita ini akan memberikan yang terbaik. Kita lihat ya, pengalaman performan dari seorang pramugari. Seorang pramugari itu akan tampil selalu dengan wajah yang fresh, rambut rapi, tergantung armadanya ya, karena sekarang sudah ada model penciri. Kalau Garuda pencirinya seperti ini, kalau Lion, kalau batik itu sudah ada. Tetapi menunjukkan inilah penciri. Dan perawat harus punya penciri. Maka ketika kita berdinas itu harus dengan
dengan percaya diri, tampilan as a perawat. Gitu. Jadi jangan lagi menggunakan tampilan yang kelihatannya bukan seorang perawat. Itu seperti itu. Jadi harus menampilkan dari cara berbicara, cara memandang, cara berdiri, cara berhias, itu kelihatan bahwa ini adalah perawat. Sehingga uniform dan identitas itu sangat diperlukan di dalam pelayanan prima. Dan di dalam pelayanan prima, tampilan, gesture juga sangat mempengaruhi pandangan ketika berkomunikasi. Ada beberapa kepercayaan yang katanya tidak boleh memandang mata. Oke, tetapi kita tetap berhadapan, mungkin yang kita lihat adalah jidatnya. Itu biasanya apa namanya, sebagai ini ya, upaya. Tetapi sebenarnya di saat kita menjadi seorang perawat harus sudah mempunyai janji bahwa tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras. Sehingga ini adalah klien kita. Harus kita lakukan sesuai dengan janji profesi kita. Ya, inilah tampilan-tampilan betapa cantiknya dengan senyum yang ke atas, bukan senyum yang bentuknya seperti ini. Ketika bertanya, maka ada suatu kontak mata, ada suatu keinginan membantu. Inilah tampilan prima. Kemudian kalau kita lihat juga nanti kaitannya dengan tampilan, ini juga kelihatan dari kebersihan, dari bau. Karena ada kadang-kadang juga tanpa sadar kita ternyata menyebarkan bau yang kurang enak. Ini harus diperhatikan. Tampilan. Kemudian, apa tindak lanjut kalau kaitannya dengan tampilan? Ini salah satu yang harus kita lakukan. Self-assessment. Coba kita lihat lagi, apakah benar kita sudah tampil prima? Kalau perlu, di kantongnya, kalau laki-laki punya sisir, punya cermin kecil di dalam sisir. Kalau cewek sudah biasa, tetapi semuanya akan kita lihat. Oh iya. Yang kedua adalah alarm sayang. Kita ini saudara, satu profesi. Jadi kalau ada teman yang cantik, yang rapi, itu senang. Yang baik, yang caring, itu kita bangga. Tapi kalau ada yang masih kurang, kita sampaikan bukan menegur, tetapi alarm sayang. Jadi yang ditegur jangan menjadi ada rasa, ini orang iseng amat, ini ngurusin amat. Jangan seperti itu. Karena ini adalah alarm sayang. Dan yang terakhir, biasakan kita memberikan reward pada diri kita sendiri. Oh ya, hari ini saya sudah berpenampilan baik. Maka besok saya akan berpenampilan lebih baik. Terus seperti itu. Itu untuk diri. Kemudian juga untuk peer, kita juga bisa menyampaikan, rapi sekali, saya senang dengan tampilan hari ini, udah kelihatan siap untuk melayani. Ini yang harus kita terus lakukan. Oke, kita lanjut ya. Masuk pada yang kedua dan ketiga, empati dan responsiveness. Di dalam teori keperawatan, ini dari Ibu Krisnayeti menyampaikan minimal 4 pilar etik yang harus dipunyai oleh seorang perawat. Perawat yang akan merawat luka minimal punya 4 pilar etik ini. Yang pertama, respect to others. Jadi kita respect pada pasien. Kita tahu bagaimana menghargai apa preferensi dari pasien. Tetapi kita juga tahu bagaimana advokasi. Jadi
preferensi ini kita punya ilmunya. Kalau preferensinya kurang tepat, kita harus melakukan edukasi. Karena prinsipnya adalah membela. Membela, melindungi klien kita. Kemudian sayang pada klien kita. Dalam konteks orang lain ini adalah pasien kita, klien kita. Dan dekat. Kita tahu bagaimana mungkin dari apa yang dirasakan, dari keluarganya, tapi bukan hubungan sosial, tetapi hubungan terapeutik. Nah, ada beberapa lain yang lanjutan dari etik. Di samping 4 ini adalah kita juga harus veracity. Bijaksana, jujur, kebenaran, informasi yang valid, kita harus berani menyampaikan, kemudian mengedepankan otonomi, caring, dedikasi pada pasien, privacy, dan confidentiality. Jadi ini benar-benar juga harus jadi bagian yang harus kita pegang. Kita tahu kita punya banyak pasien dengan luka, maka kita tidak boleh menceritakan kepada yang tidak berhak mendapatkan cerita ini. Kita tidak boleh menggosip, bahkan ada etika-etika ketika kita membicarakan kaitannya lebih ke arah ilmiah, kaitannya perkembangan luka, atau misalnya untuk suatu keperluan kita harus mempromosikan suatu perawatan, maka ada aturan-aturannya. Tidak boleh menggunakan nama pasien, di hidden, termasuk juga tanggal, sehingga benar-benar kita tidak tahu sebenarnya ini apa, tapi lebih konteksnya adalah untuk pembicaraan, untuk promosi profesionalisme keperawatan. Ini yang harus dilakukan. Bahwa pelayanan prima itu bukan hanya tampilan, bukan hanya kalimat, bukan hanya tadi ya kaitannya dengan ya baju, seragam dan sebagainya, tapi juga yang penting adalah soul, etiknya. Dan etik ini kita bawa menjadi dasar di dalam pelayanan prima. Nah, ada kalau tadi itu kaitannya dengan pasien, ada juga pendekatan etik service excellence ini kepada staff. Contohnya kalau kita punya tim, ya kita memberikan penghargaan, datang lebih pagi, menjadi contoh, kemudian kasih sayang, kemudian memberikan pengarahan, keberpihakan kepada perawat, kedekatan, dan sebagainya. Ini adalah kalau sama staff. Nah, khusus untuk dengan pasien, kita punya khususnya untuk yang rumah sakit Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009. Bahwa kita harus tahu haknya pasien itu antara lain yang kaitannya dengan pelayanan prima adalah bagaimana layanan manusiawi, adil, jujur, kemudian juga efektif, efisien, kemudian juga layanan bermutu sesuai dengan standar profesi dan SOP. Jadi tidak hanya tampilan, tidak hanya etik, tetapi juga tadi reliability-nya. Nanti kaitannya dengan bagaimana harus mengikuti standar SOP dan sebagainya. Kemudian kita harus pahami bahwa hak pasien itu boleh menolak dan setuju. Jadi ada persetujuan dan ada penolakan, itu haknya pasien. Kemudian juga privacy dan kerahasiaan tadi sudah kita bahas, hak pasien untuk menerima informasi, tindakan, dan evaluasi, terhindar dari nyeri, tetapi mendapatkan kenyamanan dan keselamatan. Kemudian juga kita harus melibatkan pasien, karena pasien dan keluarga itu punya hak untuk memberikan saran, usul, bahkan dia juga bisa mengajukan pengaduan. Nah, juga menuntut. Nah, yang berikutnya adalah setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan spiritual, termasuk bagaimana memberikan pendekatan spiritual yang sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak boleh konfrontasi terhadap sesuatu yang tidak sesuai
keyakinannya. Tetapi kalau memang itu tidak sesuai dengan prinsip kesehatan, mainkan fungsi advokasi. Kemudian juga kita juga mempunyai tugas untuk mendampingi dalam kondisi kritis. Nah, kita lanjut pada komponen yang keempat dan 5. Tadi kita sudah, yang pertama adalah tangible, kemudian yang kedua adalah tentang etik, ya, tentang empati dan responsiveness, kemudian yang keempat dan 5 adalah reliability dan assurance. Di sini adalah bagaimana pelayanan yang akurat sesuai standar profesi, SOP, dan kompetensi. Ini ada di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 425 tentang standar profesi perawat. Di mana setiap perawat itu harus kompeten di dalam praktik berbasis etik, legal, dan peka budaya, kemudian kompeten dalam praktik keperawatan profesional, kemudian harus punya jiwa kepemimpinan dan manajemen, terus meningkatkan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan kualitas personal dan profesional. Karena pelayanan prima terkait reliability dan assurance itu harus akurat, harus sesuai standar profesi, SOP, dan kompetensi. Inilah yang mendorong kita duduk di saat ini, yaitu ikut dalam workshop perawatan luka. Karena ketika kita melakukan perawatan luka, harus sesuai dengan standar profesi. Harus sesuai dengan SOP. Nanti kita pelajarin bagaimana SOP dengan perawatan yang modern. Kemudian juga setelah workshop ini diharapkan kompetensi. Maka untuk bisa melakukan service excellence itu harus reliability dan assurance dengan metode bahwa harus ngikutin SOP dan juga standar profesi. Di dalam standar profesi, kita kenal di sini, nanti pendekatannya adalah nursing proses. Jadi seorang perawat tidak boleh tiba-tiba dia hanya skillnya saja melakukan asuhan, tetapi bilangnya asuhan keperawatan, tetapi hanya berfokus pada si lukanya itu. Tidak bisa, karena kita tahu bahwa luka ini akan berpengaruh dari head to toe. Tidak hanya fisik, tetapi juga berpengaruh pada psikologis, sosial, spiritual, dan budaya. Itulah perlu kemampuan di dalam melakukan assessment yang komprehensif. Di dalam KMK 425 ini, ada sebanyak 355 yang terkait dengan masalah keperawatan. Nah, di sini nanti kita akan lihat di mana masalah-masalah yang sering muncul kaitannya dengan luka. Dan kita tahu bahwa dengan luka ini bisa menyebabkan masalah tidak hanya kaitannya dengan luka, tetapi juga ada nyeri, kemudian juga ada aktivitas dan istirahat, bahkan juga terkait sirkulasi, serta hal-hal yang lainnya. Inilah kemampuan di dalam melakukan assessment, itu tidak bisa hanya langsung tentang lukanya, tetapi harus secara holistik dan komprehensif. Setelah itu ditetapkan lakukan analisis, melakukan penetapan diagnosis, dan di KMK ini ada 149. Dan nanti kita akan lihat di mana diagnosis yang terkait dengan luka ini. Dan di dalam penetapan diagnosis juga ada standar luaran keperawatan atau yang kita sebut dengan SLKI. Kalau di dalam prosesnya adalah kita menetapkan kriteria evaluasi dengan metode SMART, specific, measurable, achievable, kemudian reliability, serta time. Nah, ini diagnosis yang kaitannya dengan perawat dengan luka, bisa saja kaitannya dengan
sirkulasi, kemudian juga nyeri, kenyamanan, kemudian juga ada hal-hal yang lainnya yang nanti kita lihat dari 149 ini. Kemudian ada keterampilannya, dan keterampilan kaitannya dengan luka ini banyak sekali. Termasuk tidak hanya perawatan lukanya, tetapi juga pendekatan budaya, pendekatan spiritual, serta edukasinya. Oke, oke, ini adalah wujud dari suatu tadi 5 komponen. Jadi harus tangible-nya, kemudian juga empati dan responsibility-nya, kemudian juga kaitannya reliability serta assurance-nya. Jadi inilah. Kemudian juga SOP harus kita penuhi. Nah, banyak sekali kondisi-kondisi secara implementasi yang kita lakukan yang menunjukkan pelayanan prima kita harus ditingkatkan. Misalnya ya, ketika mau perawatan luka, interaksi awal saat bersama pasien harus mengenalkan diri dulu. Saya Nasroro, saya adalah perawat pada misalnya di sini adalah klinik atau praktek mandiri Wijatera. Kemudian kita sampaikan hari ini apa kontrak kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kalau di rumah sakit ada handover, tetapi kalau kita praktek mandiri, ya kita harus sampaikan siapa kita, kewenangan kita, apakah kita ini nanti dibantu dengan tim dan sebagainya. Dan itu harus disampaikan, harus ada kontrak. Nah, sebelum kita kontrak, itu kita harus punya pedoman dulu. Yang tadi, harus reliability dan assurance. Punya kompetensi dan harus pegang SOP-nya. Tidak bisa sembarangan. Itu seperti itu. Ini contoh-contoh mungkin tidak saya bahas semuanya, tetapi contoh-contohnya seperti itu. Nah, ketika kita merawat pasien, ketika perawatan luka, kita juga akan menyampaikan setelah perawatan luka, pre dan postnya seperti apa. Karena pasien butuh informasi. Itu yang harus kita lakukan. Ini banyak ya contoh-contoh termasuk untuk apa namanya kondisi kaitannya dengan SDM, tetapi saya tidak bahas, tetapi lebih diimplementasikan pada perawatan luka. Itu seperti itu. Termasuk kita harus jujur ketika menyampaikan ternyata lukanya itu perkembangannya belum terlalu signifikan. Kita harus sampaikan. Disitulah kita libatkan juga dengan pasien. Kira-kira perencanaan ke depannya apa? Suggestion masukan dari pasien pun sangat-sangat diperlukan. Nah, dengan perawatan prima ini sebenarnya akan mempercepat penyembuhan dari pasien. Karena pasien dan keluarga ikut terlibat dan kita terus mengupdate apa yang sebenarnya terjadi di pasien. Oleh sebab itu, sebagai perawat mandiri di rumah sakit, di puskesmas itu sebenarnya harus dilakukan indikator pengukuran pelayanan prima. Nah, sebenarnya indikator ini bisa secara langsung diukur dengan kuesioner atau bisa juga kelihatan. Misalnya, yang secara tidak langsung dengan kuesioner, secara eksternal, pasien dan keluarga itu bisa kelihatan. Ada apresiasi. Nah, kalau ada apresiasi dari pasien, keluarga, itu adalah suatu bentuk kepuasan bahwa ini si nurse-nya sudah melakukan pelayanan prima. Tetapi kalau ada komplain, kemudian ada suatu kondisi yang memberikan masukan-masukan itu adalah menjadi suatu masukan apa yang harus diperbaiki. Jangan takut dikomplain, tetapi ini menunjukkan bahwa kita memang harus ada improvement. Nah, eksternal organisasi juga harus bisa diukur untuk pelayanan prima dari apresiasi, kepuasan organisasi. Kalau misalnya ini di rumah sakit, misalnya di
unit instalasi A, organisasinya puas, kemudian ketercapaian IKI dan IKU, angka komplain, kemudian secara internal tidak hanya yang eksternal dapatnya, tetapi juga internal kepuasan pasien. Oke, ini saya lanjutkan. Ini contoh-contoh kepuasan mungkin nanti bisa digunakan juga, khususnya ini kebetulan di rumah sakit, nanti kita bisa kembangkan untuk yang perawat mandiri. Nah, kita juga bisa karena ini untuk masukan ya, kita perawatan mandiri pun bisa setelah pulang atau mau pulang itu pasien atau keluarga kita mintakan untuk seperti kalau kita di bandara untuk klik di mana kepuasannya seperti itu. Oke, ini kepuasan. Nah, rencana tindak lanjut lagi ya. Jadi ini mengulang dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, karena teori ini akan hilang kalau tidak dilakukan. Maka setelah pertemuan dengan saya ini, segera lakukan self assessment. Saya sudah di tangible-nya sudah apa belum? Empatinya sudah belum? Responsibilities-nya sudah belum? Kemudian assurance dan reliability-nya sudah belum? Kemudian alarm sayang, kita saling mengingatkan karena kita itu saudara. Kemudian kita juga perlu mendapatkan masukan. Jadi jangan takut untuk dikomplain, jangan takut untuk diberikan masukan. Dan yang berikutnya ya quality improvement terus menerus, dan yang terakhir reward. Kita bisa memberikan reward ini tidak hanya berupa fisik, tetapi juga ada suatu acknowledgement terhadap non fisik, misalnya dengan penyampaian reward kepada diri sendiri. Alhamdulillah pagi ini saya sudah rapi, saya akan memberikan yang terbaik, komunikasi saya diterima dengan baik. Kemudian juga reward dari temannya, peer, luar biasa. Alhamdulillah target bulan ini tercapai, semuanya puas dan seterusnya. Inilah yang terus nuansa positif inilah yang harus kita terus kembangkan sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, karena nuansa positif budaya ini memang harus terus dikembangkan sehingga kita memang melayani pasien dengan hati, pasien puas, klien puas, keluarga puas, dan insya Allah ini juga kepuasan dari perawat. Terima kasih perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.